Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Jitsu wa Ore episode 3 dan 4. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film dilanjutkan. Setelah kejadian Haruto menyelamatkan Carlot dan ibunya, kini Carlot semakin dekat dengan Haruto dan makin sering main bersama Haruto. Karena sudah semakin dekat, Carlot kini sering masuk ke kamar Haruto. Dan pada saat masuk kamar, Carlot menemukan Haruto yang sedang menggunakan sihir layar untuk pengawasan di rumahnya. Kemudian Haruto kaget karena Carlot sudah melihat sihirnya. Haruto pun beralasan dia sedang mempelajari sihir kuno karena tidak ingin Carlot memberitahu ayahnya. Kemudian Carlot mengajak Haruto pergi ke perpustakaan rumah dan mempelajari sihir kuno lebih mendalam. Saat sedang membaca buku di perpustakaan, Haruto tiba-tiba kepikiran ingin menonton anime. Dan Carlot yang mendengar Haruto mengatakan anime, Carlot penasaran apa itu anime. Kemudian Haruto menjelaskan tentang anime dan membuat Carlot tertarik. Singkat cerita, 2 minggu kemudian, setelah kepikiran ingin menonton anime, Haruto mencoba membuat sihir layar yang bisa mengakses koneksi di Jepang dan itu berhasil. Kemudian Haruto menunjukkannya kepada Carlot. Dan Carlot memilih anime yang dia ingin tonton. Akan tetapi menonton anime itu Carlot tidak memahami bahasanya karena anime itu menggunakan bahasa Jepang. Akhirnya Haruto mengajarkan Carlot bahasa Jepang. Hanya dalam kurun waktu 2 jam Carlot sudah bisa menguasai dasar-dasar bahasa Jepang dan itu membuat Haruto terkejut. 2 minggu kemudian karena menonton anime, Carlot sudah sepenuhnya menguasai bahasa Jepang dan sangat sering menonton anime sampai setiap hari. Haruto yang tidak ingin membuat Carlot jadi wibu, akhirnya Haruto memberikan peraturan kepada Carlot agar menonton anime hanya 3 jam setiap harinya. Karena tidak diperbolehkan lagi menonton anime, akhirnya Carlot terus mengikuti Haruto kemanapun sampai mandi pun diikuti. Pada saat mandi, Carlot melihat tanda yang ada di dada Haruto. Dan Carlot mengatakan bahwa itu tanda dari pahlawan keadilan. Haruto hampir saja ketahuan karena tanda itu adalah tanda kerajaan. Dan untungnya Carlot tidak mengetahuinya dan mengatakan itu adalah tanda pahlawan penegak keadilan. Singkat cerita, keesokan harinya ayah Haruto dan berpamitan pergi untuk melawan bandit yang masuk ke wilayahnya. Setelah ayahnya pergi, Carlot sangat khawatir karena takut ayahnya terluka. Carlot bertanya kepada Haruto kenapa bandit itu bisa jahat dan menyerang manusia. Kemudian Carlot kepikiran bahwa Haruto itu adalah pahlawan keadilan, jadi meminta Haruto untuk beraksi mengalahkan bandit itu. Karena terpaksa, akhirnya Haruto menyetujuinya. Dan dia disuruh berubah menjadi Power Ranger seperti yang ada di anime oleh Carlot. Dan Haruto pun berubah. Haruto pun pergi mencari bandit itu dan mengalahkan semua bandit. Sesudah mengalahkan bandit itu, Haruto bertemu dengan ayahnya. Ayahnya Haruto bertanya bahwa dia siapa. Haruto kemudian menjawab bahwa dia adalah pahlawan penegak keadilan. Karena aksinya melawan bandit itu, Carlot semakin kagum kepada Haruto dan membuat Haruto terus beraksi mengalahkan penjahat setiap harinya. Singkat berbulan-bulan kemudian, setelah Haruto terus mempelajari sihir kuno tentang kopi robot, akhirnya Haruto berhasil menciptakan robot yang mirip dirinya dan mempunyai sifat seperti dirinya. Dan karena robot itu pemalas dan tidak berguna, Haruto sedikit kesal karena robot itu tidak mengikuti kata-katanya. Saat sedang menguji robot itu, Play memanggil Haruto untuk keluar. Dan ternyata pada saat di luar, dia seorang pangeran dan putri kerajaan yang ke rumahnya. Pangeran itu bernama Louis dan kakaknya putri kerajaan yang bernama Marianne. Dan keluarga Genpis, marga Haruto, menyambut putri dan pangeran kerajaan itu di luar. Kemudian karena pangeran Louis tidak suka dengan penyambutan, dia pun marah dan menyuruh ayahnya Haruto untuk lebih sopan kepada dirinya. Dan membuat ayahnya Haruto minta maaf. Jika pangeran Louis itu membuat putri Marianne marah dan menyuruh untuk lebih sopan terhadap keluarga Genpis. Haruto pun melihat dengan aneh karena pangeran dan putri itu bertengkar. Akan tetapi pangeran Louis salah paham karena menyangka Haruto melototi dirinya. Setelah itu pangeran Louis mendekati Haruto, mengolok-olok Haruto karena Haruto hanya level 2 dan mengajak Haruto duel. Mereka pun akhirnya berduel dengan menggunakan pedang. Dan sebelum pertandingan, Haruto melihat dulu level dari pangeran itu.
Dan ternyata level pangeran itu level 9/40 dan kemudian pangeran mulai menyerang Haruto. Karena Haruto terus menghindar, Haruto disuruh untuk diam dan menerima serangan pedang pangeran. Haruto kemudian menggunakan sihir penguat agar tahan serangan. Pada saat menyerang Haruto, pangeran mengatakan bahwa Haruto boleh menyerang. Akhirnya Haruto menghindari serangan pangeran dan mulai menyerang pangeran hingga terkapar. Kemudian karena pangeran kesal telah dihajar oleh Haruto, pangeran itu mencoba menggunakan sihir api kepada Haruto. Tapi Haruto membuat sihir pangeran Louis lenyap. Pangeran Louis heran karena sihir yang dilontarkannya lenyap. Kemudian Haruto mengatakan bahwa itulah sihirnya yang membuat sihir pangeran lenyap dan membuat pangeran Louis bertanya-tanya kenapa Haruto hanya level 2, kenapa bisa menggunakan sihir serumit itu. Kemudian Haruto menanyakan kepada pangeran Louis apakah sihir api yang sudah diserapnya akan diserahkan kembali kepada pangeran. Dan itu membuat pangeran Louis ketakutan dan membuatnya menyerah dan kalah pada duel itu. Seusai duel dengan pangeran, Putri Marianne meminta maaf kepada Haruto karena pangeran telah membuat onar. Sesudah pangeran berkunjung ke keluarga Genpis, Haruto dan Carlot melakukan hal yang sama seperti kemarin, yaitu menonton anime. Tapi akhir-akhir ini Carlot tertarik dengan patroli untuk mencari bandit dan hal itu membuat Haruto kerepotan karena harus terus mengalahkan bandit. Kemudian pada saat Carlot dan Haruto berpatroli lewat layar, Play datang ke kamar Haruto dan mengatakan ingin ikut misi dengan Haruto. Dan hal itu membuat senang Carlot karena Haruto ada rekannya untuk membasmi kejahatan. Dan lagi karena terpaksa akhirnya Haruto menjadikan Play rekan. Kemudian mereka berdua mulai melakukan misi mengarahkan bandit. Pada saat bertemu bandit, Haruto memperkenalkan dirinya sebagai kesatria hitam dan Play sebagai kesatria merah. Setelah perkenalan, Play langsung menyerang bandit dengan kekuatan penuh. Tapi Haruto menahan serangan Play dan marah karena tidak ingin ada kekerasan dan Haruto mengambil alih misi untuk mengalahkan bandit. Cerita beralih ke pangeran yang sedang marah karena telah dikalahkan oleh Haruto. Saat sedang marah, tiba-tiba pelayannya masuk dan menyuruh pangeran untuk melakukan penjamuan makan. Cerita kembali ke Haruto. Setelah penjamuan makan, Haruto dan Carlot kembali ke kamar. Ternyata yang mengikuti perjamuan itu adalah robot yang Haruto buat. Kemudian Carlot mengatakan bahwa dia diundang pangeran untuk mengikuti kunjungan besok. Dan karena Carlot, Haruto juga harus mengikuti kunjungan itu. Kemudian Haruto melihat jalur yang akan menjadi kunjungan besok lewat layar pengawasnya. Saat melihat jalur kunjungan, Haruto melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Dan Haruto langsung mendatangi hal yang mencurigakan itu. Ternyata itu adalah sekelompok orang yang sedang melakukan ritual untuk memanggil monster. Monster yang dipanggil adalah monster skeleton, monster tengkorak, yang dimana seketika diserang Haruto, monster itu terus hidup kembali dan menyerang Haruto. Kemudian Haruto menemukan kelemahan skeleton itu dan berhasil membuat skeleton itu berpihak kepada dirinya dan menyerang balik sekelompok orang. Kemudian sekelompok orang itu memanggil lagi monster. Kali ini monster lebih besar, yaitu golem, monster batu. Pada awalnya Haruto diserang dengan kekuatan golem hingga Haruto terhempas ke pohon. Kemudian Haruto melihat lagi tubuh golem itu dan berhasil menemukan kelemahan golem. Karena sudah mengetahui kelemahan golem itu malah menyerang ke sekelompok orang itu. Kemudian Haruto mencari ketua dari sekelompok orang itu dan menanyakan tujuan orang itu ke wilayahnya. Awalnya ketua kelompok itu tidak mengatakan apa-apa, tapi dengan sedikit ancaman akan mengubur semua anak buah ketua itu. Akhirnya ketua itu mengatakan alasannya. Alasan dia datang ke wilayah Genpis adalah untuk memanggil para makhluk agar menyerang kunjungan yang akan dilakukan besok atas perintah langsung Ratu Kerajaan. Kemudian ketua itu juga mengatakan bahwa sang ratu ingin mengincar Carlot Genpis karena Carlot memiliki bakat yang sangat hebat. Oleh karena itulah ratu mengincar Carlot. Haruto yang mendengar alasan itu kaget dan membuat Haruto marah yang hampir kehilangan kendali atas kekuatannya. Keesokan harinya kunjungan itu tiba dan Haruto berangkat bersama menggunakan kereta kuda. Saat dalam perjalanan, pangeran masih marah kepada Haruto dan menanyakan kenapa dia bisa kuat saat duel kemarin padahal Haruto tidak menggunakan sihir. Dan hal itu juga membuat Putri Marianne penasaran juga. Haruto menjawab dia hanya merapal mantra, jadilah kuat. Alasan itu tidak meyakinkan pangeran dan putri. Dan karena alasan itu pangeran dan putri mengira Haruto adalah keturunan iblis, tapi Haruto tidak memiliki tanduk. Kemudian saat mereka sedang asik mengobrol, akhirnya mereka sampai tujuan dan melihat-lihat ladang.
Setelah melakukan kunjungan di lahan gandum, Haruto mengajak ayahnya untuk mengobrol. Haruto meminta ayahnya menceritakan tentang sang ratu. Kemudian ayahnya bercerita tentang ratu. Dulunya ratu adalah pasukan pembasmi Raja Iblis yang dibuat oleh raja. Ratu yang berbeda di pasukan itu sangat kuat sehingga diberi julukan Putri Kilat. Dan karena dukungan rakyat, akhirnya ratu itu menikah dengan raja. Dan setelah menikah dengan raja, kini ratu mencoba membuat kerajaan untuk dirinya sendiri. Setelah mendengar cerita itu, Haruto menanyakan kepada ayahnya kenapa ayahnya tidak mencalonkan diri sebagai raja. Tapi ayahnya Haruto menolak dan mengatakan dia tidak paham politik. Kemudian ayahnya Haruto mengatakan bahwa suatu saat akan ada raja yang lebih baik dan melampaui sang ratu. Ayahnya Haruto berpikir orang itu adalah Haruto, tapi Haruto salah paham. Haruto pikir Kalot yang akan menjadi ratu selanjutnya. Setelah melakukan pembicaraan dengan ayahnya, Haruto kemudian bertekad untuk melindungi orang-orang tersayangnya dan Haruto akan melawan sang ratu dengan apapun untuk melindungi orang-orang tersayangnya. Nah, inilah akhir dari episode 3 dan 4. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.